pecah di mulut. Halo keluarga Jakarta, berjumpa dengan saya Dimas Astu Harimurti di acara favorit Keluarga Jakarta. Cerita sukses Jackpreneur binaan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Sekarang saya berada di dekat stasiun Tebet dan ingin mengunjungi salah satu outlet Jackpreneur yang menjual makanan khas Lombok. Penasaran ada makanan khas Lombok di Jakarta? Yuk ikuti saya. Nah, keluarga Jakarta, saat ini saya sudah bersama Mbak Ulfa. Apa kabar Mbak Ulfa? Baik, Mas Astu. Salah satu owner dari Racik Sasak. Mbak, boleh diceritain nih Mbak, mungkin keluarga Jakarta banyak yang penasaran, makanan khas Lombok apa yang dijual di Racik Sasak? Oh iya. Kalau di Racik Sasak ini kita menjual sate rembige, ayam taliwang, plecing kangkung, dan bubur terong, dan yang lainnya ya, tentunya yang khas dari Lombok. Begitu kurang lebih Mas Astu. Oke, boleh nggak sih Mbak diceritain sedikit gimana sih awal merintis dan kenapa idenya menjual makanan khas Lombok? Apakah Mbaknya orang Lombok gitu Mbak? Oh iya, terima kasih Mas Astu. Tentunya ide kenapa mau jualan makanan khas Lombok itu salah satunya adalah memang dulu waktu kita kerja, kita nih terbesit keinginan untuk ide usaha, pengen usaha makanan nih gitu, pengen bosen kerja lah istilahnya, pengen usaha aja. Nah kebetulan kita kan punya sahabat dan teman di Lombok. Waktu itu kita sering ke Lombok Mas Astu, bolak-balik Lombok, dan memang kita cocok nih dengan makanannya, dan kebesit sama suami, gimana ya kalau kita jualan makanan Lombok yuk di Jakarta, masuk nggak nih pasarnya? Nah coba cari-cari, ini ternyata kita dibantu sama temen yang asli orang Lombok, dikasih tahu nih cara-cara bikinnya, coba buat di Jakarta gimana, cocok nggak gitu. Akhirnya kita memang awal muasalnya karena itu, akhirnya kita mencoba nih buka Mas Astur. Pertama nih Racik Sasak bukanya di Jakarta Pusat Mas Astur, bukan di sini. Iya, kebetulan memang dulu di Jakarta Pusat, baru beberapa kali pindah dengan beberapa pertimbangan, akhirnya kita berjualan di sini. Kalau boleh tahu itu dari tahun berapa ya Mbak ya? Oh, kita buka dari tahun 2020 akhir menjelang 2021, jadi awal banget pas COVID Mas Astur. Jadi waktu itu kita nggak nyangka nih ada COVID kan, tapi berhubung kita tempatnya agak strategis di Jakarta Pusat, jadi kita masukin langsung nasi bo ke kantor. Gitu awalnya. Nah, Mbak, menu favorit yang ditawarkan oleh Racik Sasak ini apa ya Mbak? Iya, menunya yang paling bestseller maksudnya ya, yang paling disenangin sama customer sih rata-rata untuk nasi bok, ayam taliwang, dan sate rembige. Karena mungkin unik kali ya Mas ya, jadi kalau orang kantor tuh bilang pesen makanannya itu aja, nah mau coba nih makanan yang Lombok, kan beda ya karena kita jarang ada di Jakarta, begitu kurang lebih Mas tuh. Nah, jadi makanan favoritnya salah satunya sate rembige. Iya, sate rembige. Saya baru denger nih sate rembige. Nah, sate rembige tuh kayak gimana sih Mbak prosesnya atau... Sate rembige ini memang makanan asli khas Lombok. Nah, prosesnya itu dia dimarinasi Mas Astu. Jadi kita menggunakan daging sapi khas dalam yang paling empuk, lalu nanti direndam dengan bumbu-bumbu khas Lombok. Oh iya Mas Astu, kalau kita nih bumbu-bumbunya sebagian semua dari Lombok nih Kak, Mas Astu. Iya, dari mulai gula merahnya, cabai rawitnya, semua kita dikirim dari Lombok. Jadi kita memang bumbunya asli dari Lombok. Wah, jadi langsung dari Lombok dikirim ke Jakarta ya Mbak? Iya, Mas Astu. Wah, saya penasaran banget nih Mbak dengan prosesnya. Boleh diajak melihat prosesnya? Boleh Mas Astu, mari ayo. Kita lihat. Ayo. Jadi ini bumbunya apa aja Mbak? Oh, kalau ini bumbunya pakai cabai, jadi pencabean sama gula merah. Gula merah, sama pakai bawang-bawangan gitu aja sih, sama penyedap udah. Langsung dibakar. Iya, jadi dimarinasi dulu. Jadi daging sapi tenderloinnya dimarinasi, lalu direndam 1 hari. Besoknya langsung baru bisa dibakar. Wah, panjang juga prosesnya ya. Ya? Itu kelebihannya. Jadi dia biar bumbunya meresap, dia memang harus dimarinasi dulu, baru bisa dibakar. Jadi apa sih Mbak bedanya antara sate ini dengan sate lainnya? Oh, kalau sate ini, sate rembige ini bedanya adalah dia menggunakan daging sapi tenderloin, jadi tidak ada lemaknya sama sekali.
Dan dia memang prosesnya dimarinasi dan dia nggak pakai bumbu cocolan. Rasanya nanti pedas manis gitu, khasnya kayak gini Lombok. ya? Oke. Iya. Ini udah bisa Ini siap udah bisa langsung. matang nih? Iya, sudah bisa. Masnya mau coba? Boleh. Iya, boleh. Silakan. Mas boleh coba satu nggak, Mas? Boleh. Oke. Kayaknya masih panas nih, Mbak. Masih panas banget ini, Mas. Coba ya, Mbak. Iya. Empuk. Jadi Empuk, tekstur pertamanya empuk karena kita memang tidak ada lemak sama sekali dan dia memang pakai daging tenderloin. Tenderloin kan terkenal empuk kan. Iya. Jadi memang itu kelebihannya sate rembiga. Jadi keluarga Jakarta rasanya enak, manis, pecah di mulut. Jadi Mbak, sebelumnya Nah, kira-kira sejak kapan sih bergabung di Jackpreneur dan apa keunggulannya, keuntungannya bergabung di Jackpreneur? oh ya, kami bergabung ke Jackpreneur ini dari tahun 2019. Kebetulan waktu itu dibina dengan Pak Alex. Banyak banget ya kelebihannya, Mas, dari segala macam update informasi lah. Pak Alex sangat membantu kita lah untuk dapat informasi terbaru dari membuat sertifikasi halal dan lain-lain, semua dibantu sama Pak Alex. Jadi buat wirausaha kayak saya ini sangat bagus deh ikut Jackpreneur ini. Mbak. Kenapa? Nah, keluarga Jakarta, makanan daerah juga menjadi salah satu ide usaha yang sangat bagus. Suksesnya Jackpreneur tidak lepas dari peran pemerintah. Saat ini saya sudah bersama Bapak Alex selaku pendamping Jackpreneur Racik Sasak. Halo Pak Alex, apa kabar? Alhamdulillah. Pak Alex, boleh nggak sih diceritain sedikit kesan-pesannya selama mendampingi Racik Sasak ini? Kesannya sih selama pendampingan di Tebet, terutama Racik Sasak sih udah luar biasa. Jadi kita nganggep itu, saya pribadi nganggep itu Racik Sasak sebagai keluarga baru di PPAPP. Jadi ya namanya keluarga ya kadang-kadang teriak ya kita dengerin, kadang-kadang kita yang teriak, kadang-kadang kita yang ngadu, kadang-kadang mereka yang ngadu, kadang-kadang Pak ngeluh, Pak omset segini bisa dibantu nggak dengan penjualan, bisa dibantu dengan promosi, seperti itu, Mas. Nah, kalau masalah omset Pak, kira-kira Racik Sasak ini seperti apa Pak? Omsetnya sekarang alhamdulillah luar biasa. Luar biasanya peningkatan lah ya daripada dulu ketika pertama kali. Sekarang itu udah sekitar 35 juta sampai 40 sebulan. Sementara dulu itu nggak nyampe, Mas. Wah, lumayan ya, Pak? Ya, udah alhamdulillah. Berarti ada suka dukanya nggak nih sih, Mbak? Ya, selama mendampingi? Kalau suka dukanya, sukanya dapat keluarga baru. Dapat keluarga baru. Ya, dukanya kadang-kadang kita nggak bisa itu loh, solusi yang misalkan sampai teman-teman kegusur, sampai teman-teman di apa namanya? Ya memang tempatnya juga salah ya, Mas ya. Tempatnya juga salah. Kadang-kadang yang kayak model perizinan yang nggak disetujui segala macam itu, ya dukanya seperti itu, Mas. Oh, gitu. Terima kasih Pak Alex. Tadi Mbak Ulfa sudah bercerita tentang merintis usaha Racik Sasak. Dari cerita beliau bisa kita ambil 3 poin. Yang pertama, berani mencoba hal baru. Yang kedua, pantang menyerah. Dan yang ketiga adalah berani mengambil resiko. Nah, Pak Alex, kira-kira kalau keluarga Jakarta ingin mencicipi Racik Sasak, alamat outletnya di mana ya Pak? Oke. Keluarga Jakarta bisa datang ke outletnya Racik Sasak di Jalan Abdullah Syafi'i, nomor 51B, Kelurahan Bukiduri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Oke. Ada sosial media yang bisa diakses, Pak? Untuk sosial medianya ada di Instagram, di @raciksasak. Yuk, keluarga Jakarta yang sedang di Tebet bisa langsung mampir ke outlet Racik Sasak. Salam sukses keluarga Jakarta, sampai jumpa!